Mantolid Semagi, yang kami hormati Pak Saidul selaku Takmir Masjid Raya Candi Lama, yang kami hormati bapak-bapak khotib dan imam di masjid yang kita cinta ini, hadirin hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini kita bisa menghadiri acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh Masjid Raya Candi Lama. Ibu bapak yang saya hormati, tadi itu saya baca-baca ada sebuah hadis berbunyi begini. Kalau sudah sering mendengar supaya tambah. Bunyinya begini. Kullu amrin zibalen la yubta'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Yang artinya setiap perkara yang penting yang tidak didahului dengan membaca bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtarun, maka itu amalnya tertolak. Ibu bapak yang saya hormati, ketika saya membaca tulisan salah satu mahasiswa jurusan tafsir hadis, kata-kata bismillah itu dalam tulisannya itu dinamakan ta'aluk, ya. Betul Pak Yagi. Ta'aluk dengan kata sebelumnya. Ketika dibaca lengkap itu abda'u bismillahirrahmanirrahim. Mulailah sesuatu itu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak yang saya hormati, maka dari itu biasakan ketika kita memulai sesuatu supaya tidak apa tadi itu? Tertolak. Oh, berarti jangan yang dengarkan saya. Tertolak diawali dengan basmalah. Basmalah. Kalau panjenengan lihat tulisan bismillah itu kan bi ismun sama Allah gitu. Tapi karena huruf bi, kata-kata bi itu sifatnya itu dibaca majrur itu lebih apa ya? Lebih rendah hati, lebih baik gitu. Maka ketika depannya itu ada alif, kata tulisan itu huruf alif itu punya kecenderungan sombong. Dia minta diunggulkan. Maka kalau panjenengan baca Al-Quran, setiap huruf kok bergandengan dengan alif, itu dia ngotot supaya dibaca dua huruf. Karena alif itu termasuk huruf yang sombong, begitu maka huruf ba itu huruf yang rendah hati, huruf yang baik begitu, maka alifnya itu tidak dibaca, maka langsung bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak yang saya hormati, panjenengan dan saya bisa bicara dan bisa tutoknya ini apa ya, ya bisa bicara lah gitu. Itu ternyata apa ya, pengaruh dari huruf ba itu. Kalau kita melihat begini, kita lihat coba browsingkan Al-A'raf 172 sama-sama Kiai Sabrani yang ada alastu birabbikum wa id akhad. Saya nggak hafal itu. Ada yang hafal?
Oh, gak ketemu. 172. Oke, tak bacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Tidak usah saya artikan, saya mengambil dari alastu bi rabbikum. Ketika Allah itu menyampaikan kepada roh-roh kita gitu. Sebagian ada mengatakan gitu, ketika kita masih berada di alam roh, Allah itu sudah menyampaikan kepada kita, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu gitu. Apa kata kita? Qalu, kita semua ini menjawab, bala syahidna. Dulu ketika kita masih dalam kandungan, kita masih dalam apa ya, sulbi tulang belakang kita belum bisa mengucap. Ketika Allah berfirman di ayat itu, kita menjawab bala syahidna, nggih Gusti, kula menika meyakini panjenengan Tuhanku. Artinya apa? Saya akan menyampaikan begini, tutuk kita ini ketika bisa bicara, yang pertama itu menggunakan huruf ba. Huruf ba itu dalam ilmu qiraah termasuk huruf bibir. Huruf bibir itu kalau nggak salah ba, kemudian waw, apa lagi? Ba, waw, min. Min. 3 itu namanya huruf bibir. Bibir kita bisa mengo itu gara-gara ketika kita diberi firman oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu. Ketika kita masih berada di alam kandungan, dari sulbi tulang belakang kita itu mulailah terbuka mulut kita, bala syahidna. Maka pengaruhnya huruf ba ini luar biasa. Andaikan dulu itu tidak ada ayat itu, mungkin kita masih mingkem deh. Jadi ba, kita bala. Jadi ternyata ketika kita ngajari huruf kepada anak itu, huruf bibir itu paling mudah, ma, ba, wa, ba, waw dan mim itu kata Prof Darwis. Ibu bapak yang saya hormati, saya ingin mengatakan begini berkaitan dengan Idul Fitri. Mari bersama-sama, mulut kita pertama kali dibuka itu adalah kalimat yang luar biasa, kalimat yang persaksian kita kepada Tuhan kita, bala syahidna. Maka dari itu mulut kita yang cuma satu itu, dan Allah memberikan kita tidak bisu, bisa bisa ngomong bala syahidna. Mari kita gunakan mulut kita sebaik-baiknya, supaya fitrah mulut kita ini, fitrahnya adalah berucap, berkata dengan kata-kata yang baik. Berkaitan dengan Idul Fitri ini, mari bersama-sama mulut kita itu enteng ketika memaafkan ada teman kita yang minta maaf kepada kita. Ibu bapak yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. 7 menit apa 10 menit sudah Pak? Sudah 10 menit, sudah dikode Pak Kiai Sarmadi 10 menit Ustadz gitu. Jadi dari Al-Quran Al-Araf 172 itu ternyata awal mula mulut orang sedunia ini bisa mengo, karena di situ semua mulutnya anak orang muslim maupun non muslim semua berikrar bala syahidina. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallah
wa fathun qarib wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.